Halo, perkenalkan, nama saya Urdianus Berek, biasa disapa Urdi, NIM 8593500814. Pada video kali ini, saya akan presentasikan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, filsafat ilmu. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan berpikir dan kerangka acuan yang menjamin ilmu pendidikan tetap berdiri kokoh sebagai disiplin ilmu yang sah dan bermakna. Filsafat ilmu juga dikaji menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengawasi dan memperkuat eksistensi. Filsafat ilmu merumuskan apa yang menjadi objek kajian, batasan, dan tujuan ilmu pendidikan. Dengan landasan ini, pendidikan tidak sekedar dianggap sebagai praktik kebiasaan, melainkan bidang pengetahuan yang memiliki identitas, ruang lingkup, dan keberadaan yang jelas sebagai ilmu yang mempelajari pengembangan potensi manusia. Yang kedua, mengawasi dan memperkuat keilmiahan. Filsafat ilmu menetapkan standar kebenaran, metode penelitian, dan cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Ia memastikan teori, konsep, dan temuan dalam pendidikan didasarkan pada penalaran logis, data yang sahih, dan metode yang sistematis, bukan sekadar asumsi atau pendapat subjektif semata. Yang ketiga, mengawasi dan memperkuat nilai-nilai. Filsafat ilmu mengarahkan pendidikan agar tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada tujuan kemanusiaan. Ia memastikan bahwa segala teori dan praktek pendidikan senantiasa berpegang pada nilai kebaikan, keadilan, moralitas, dan kemanusiaan, sehingga ilmu pendidikan menjadi sarana pembentukan karakter, bukan sekedar transfer informasi. Yang kedua, hubungan antara keduanya bersifat timbal balik. Pendidikan yang baik menjadi wadah sekaligus pendorong bagi kemajuan filsafat ilmu. Poin yang pertama sebagai lahan penerapan dan pengujian. Pendidikan menghadirkan berbagai masalah nyata tentang manusia, pengetahuan, dan kehidupan. Masalah-masalah ini terjadi bahan kajian yang terus-menerus menguji relevansi, ketetapan, dan kebenaran prinsip-prinsip filsafat ilmu. Ketiga prinsip tersebut diterapkan dan terbukti bermakna, fondasi filsafat ilmu semakin kokoh. Poin yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis. Pendidikan yang bermakna melatih manusia berpikir rasional, sistematis, dan mendasar sesuatu yang merupakan inti dari cara berpikir filsafat. Semakin banyak individu yang terdidik dan terlatih berpikir mendasar, semakin kaya pula gagasan, kritik, dan pemikiran baru yang memperkaya kesana filsafat ilmu itu sendiri. Poin yang ketiga, memperjelas tujuan pengetahuan. Pendidikan mengajarkan bahwa pengetahuan tidak hanya untuk diketahui, tetapi juga untuk diterapkan demi kebaikan. Hal ini mendorong filsafat ilmu untuk terus berkembang, tidak hanya membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, tetapi juga bagaimana pengetahuan tersebut memberikan manfaat nyata bagi kehidupan. Yang ketiga, istilah ini muncul karena ketiga cabang filsafat ilmu tersebut menjadi alat bantu yang tajam dan lengkap untuk meneliti, menelaah, dan membedah setiap sisi masalah dalam pendidikan secara mendasar. Berikut penjelasannya. Poin yang pertama, ontologi. Apa yang dikaji? Berfungsi menelaah hakikat dari pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tujuan pendidikan. Ketika ada persoalan, misalnya, apakah pendidikan hanya soal nilai akademik? Ontologi membantu mengupas kembali hakikat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, sehingga kita bisa melihat
masalah dari sisi apa yang seharusnya ada. Poin yang kedua, epistemologi. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan? Berfungsi menelaah keabsahan, metode, cara mengajar, cara belajar, dan cara menilai keberhasilan pendidikan. Jika ada masalah seperti ini, mengapa siswa sulit memahami materi? Epistemologi membantu menganalisis apakah metode pengajaran, penyampaian materi, atau cara pengukuran hasil belajar yang kurang tepat dan ilmiah. Poin yang ketiga, aksiologi. Untuk apa ada, apa manfaatnya? Berfungsi menilai tujuan kegunaan pendidikan saat muncul masalah seperti apakah kurikulum ini bermanfaat bagi siswa? Aksiologi mengupas apakah kebijakan atau praktik tersebut sesuai dengan nilai kebaikan, kemanfaatan, dan tujuan menilai pendidikan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Berikut adalah penerapan nyata berdasarkan ketiga aspek tersebut. A. Dalam kebijakan pendidikan. Penerapan aksiologi. Penetapan kebijakan yang mengutamakan pemerataan pendidikan. Pemerintah membuat kebijakan ini karena berpegang pada nilai bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia dan sarana pemerataan kesejahteraan, bukan sekedar hak golongan tertentu. Kebijakan ini lahir dari pertanyaan mendasar. Untuk apa pendidikan diselenggarakan? Apakah hanya untuk yang mampu atau untuk semua? B. Dalam penyusunan kurikulum. Bagian yang pertama, penerapan ontologi dan epistemologi penyusun kurikulum merdeka. Bagian yang kedua, secara ontologi, penyusun kurikulum memahami hakikat anak, didik sebagai individu yang unik, memiliki bakat berbeda, dan berkembang sesuai zamannya. Bagian yang ketiga, secara epistemologi. Kurikulum disusun dengan metode yang berpusat pada siswa, bukan hanya berpusat pada guru, karena pengetahuan diperoleh secara aktif oleh peserta didik. Materi disusun agar relevan dengan kehidupan nyata dan perkembangan zaman. C. Dalam proses pembelajaran. Bagian yang pertama, penerapan ketiga aspek. Seorang guru yang mengajarkan materi lingkungan hidup. Yang kedua, ontologi. Guru menyadari bahwa hakikat mempelajari bukan hanya agar siswa hafal materi, tetapi agar siswa memahami keberadaan lingkungan dan tanggung jawab manusia terhadapnya. Yang ketiga, epistemologi. Guru tidak hanya berceramah, tetapi menggunakan metode observasi lapangan, diskusi, dan eksperimen. Cara ini dipilih karena dianggap cara yang paling tepat agar pengetahuan benar-benar dipahami dan terbukti kebenarannya oleh siswa. Yang keempat, aksiologi. Di akhir pembelajaran, guru menekankan nilai bahwa ilmu tentang lingkungan harus diterapkan untuk menjaga alam demi kebaikan bersama. Siswa tidak hanya pintar secara teori, tetapi memiliki kesadaran dan perilaku yang baik. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih.